Pagi semuanya, rekan-rekan sekalian, semoga sehat selalu. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan men-sharingkan tentang siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi itu adalah proses akuntansi atau proses pengawasan keuangan perusahaan yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi proses ini tidak berhenti hanya pada satu titik, ya, tetapi melakukan satu proses yang terus-menerus, ya. Jadi sama halnya dengan pengertian pengawasan. Jadi pengertian pengawasan itu tidak berhenti hanya pada satu titik, ya. Karena kalau berhenti maka tidak terawasi. Maka proses ini berlangsung secara terus-menerus, ya. Jadi tidak berarti kalau sudah selesai pelaporan kemudian selesai, tidak ya, tapi proses ini berlangsung secara terus-menerus dan bisa terjadi secara simultan. Jadi pada saat yang bersamaan ya. Oke ya. Nah, kemudian langsung aja kita mulai dan kita masuk pada slide yang pertama. Nah, jadi serangkaian kegiatan rutin pengawasan keuangan berbasis akuntansi selama satu periode. Nah, di sini untuk memudahkan penjelasan, maka saya akan tulis dalam satu periode. Tetapi sebenarnya maksudnya satu periode pelaporan keuangan. Ya, jadi satu periode pelaporan keuangan. Nah, dengan kemajuan teknologi digital saat ini, komputer, software, akuntansi terintegrasi dengan segala macam, maka laporan atau feedback kepada manajemen dan investor ini tidak hanya setiap 12 bulan sekali. Ya, jadi bisa 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, bahkan tiap bulan atau mungkin tiap hari itu bisa. Ya, bisa bikin laporan keuangan. Nah, tetapi juga tentu saja perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang mungkin waktunya tidak bisa cepat. Ya, tapi secara software atau secara software atau digitalisasi dan komputer itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk menjelaskan secara sederhana kepada teman-teman sekalian, maka di sini yang ditulis adalah periode akuntansi yang mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Ya, itu ya. Tetapi sekali lagi perlu diingat ini untuk mempermudah. Tetapi kenyataannya adalah proses ini berlangsung setiap hari. Ya, proses ini pengawasan ini tidak berhenti ya, berlangsung secara terus-menerus. Ya, pengawasan secara keuangan yang saya maksudkan di sini. Ya, nah di sini tertulis untuk yang nomor satu adalah menyiapkan bukti-bukti transaksi. Nah, jadi yang bisa masuk pada laporan akuntansi itu hanyalah bukti-bukti yang dalam bentuk mata uang, ya bisa rupiah. Ya, jadi hanya bukti-bukti keuangan pembukuan yang dalam bentuk rupiah itu bisa dimasukkan dalam akuntansi. Ya, memang fungsi akuntansi kan pengawasan keuangan, ya. Jadi pengawasan keuangan. Jadi juga ukurannya patokannya harus dalam ukuran rupiah atau bisa dirupiahkan atau bisa dikonversi dalam rupiah. Ya, jadi kalau teman-teman sekalian masih dalam bentuk kilogram, liter, gram atau kilo, maka harus dikonversi dulu dalam bentuk rupiah, ya seperti itu. Nah, setelah bukti-bukti transaksi memang layak untuk dibukukan atau dimasukkan diinputkan dalam komputer, maka kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu mencatat atau menjurnal. Ya, jadi mencatat atau menjurnal ini adalah membukukan transaksi-transaksi keuangan ke dalam komputer atau ke dalam digital. Ya, nah kemudian yang ketiga, setelah dibukukan atau dimasukkan dalam akun-akun yang benar, jadi masuk ke situ harus dalam akun-akun ya teman-teman sekalian. Jadi akun-akun ini sudah kita siapkan di awal pembuatan perusahaan. Ya, jadi di awal pembuatan perusahaan sudah disiapkan akun-akunnya. Akun-akun berarti informasi-informasi yang akan disajikan kepada manajemen atau investor ya seperti itu. Nah, kemudian kembali ke nomor 3, yaitu penjurnalan tersebut akan diklasifikasikan atau akan ditransfer atau akan dikelompokkan dalam akun-akun ya. Jadi contohnya misalnya saya pembelian barang dagangan ya. Jadi pembelian pada kas misalnya atau pembelian pada utang dagang. Kemudian penerimaan uang tunai dari atas hasil penjualan barang dagangan ya. Jadi kas pada penjualan barang dagangan misalnya. Nah, di situ artinya kas, kemudian penjualan barang dagangan, kemudian hutang atau piutang itu akun tersebut sudah kita siapkan dari awal ya sebagai satu informasi dan sehingga pada saat transaksi itu terjadi maka
akan dimasukkan atau diklasifikasikan sesuai dengan akun-akun tersebut, ya. Itu. Nah, yang nomor 3 adalah pengklasifikasian pada akun-akun. Nah, ini yang dinamakan juga adalah posting kepada buku besar. Ya, jadi istilah buku besar atau general ledger adalah kumpulan dari berbagai macam akun-akun, ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke nomor yang keempat, yaitu sebenarnya nomor 5 ya, sebenarnya nomor 5 yaitu pelaporan keuangan. Ya, jadi setelah 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 mengelompokkan, menjurnal, mencatat, maka kita harus bikin laporan. Nah, tetapi sebelum bikin laporan, ya itu ada satu bagian khusus, ya. Ya, jadi sebelum bikin laporan, maka itu ada satu bagian khusus, yaitu yang namanya adalah penyesuaian. Ya, jadi penyesuaian ini adalah hal-hal yang harus dilakukan di lapangan atau dihitung dulu sebelum dilaporkan. Contohnya adalah misalnya stok barang. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengukur stok barang secara tepat kalau tidak kita hitung. Jadi sebelum melaporkan juga tidak semuanya berjalan secara digital, tidak ya, tetapi ada hal-hal fisik yang harus kita cek di lapangan. Nah, ini yang mungkin butuh waktu yang tidak bisa langsung dilakukan secara instan, ya seperti itu. Ya, jadi nomor 4 ini adalah menyesuaikan. Jadi menyesuaikan itu adalah menghitung kembali beberapa akun yang perlu dihitung rupiahnya. Jadi misalnya adalah mungkin masalah biaya sewa, kemudian mungkin juga stok barang, persediaan, kemudian mungkin biaya bunga dan sebagainya ya sekitar itu ya. Ini akan saya bahas pada video yang berbeda ya gitu karena ini satu topik yang khusus ya gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah pelaporan keuangan. Ya, jadi pelaporan keuangan ini bentuknya standar adalah laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca. Ya, ketika perusahaan didirikan, laporan laba ruginya tentu saja masih nol karena belum ada kinerjanya. Nah, kemudian apabila sudah berjalan selama satu periode, misalnya 12 bulan atau 6 bulan atau 3 bulan ya, bahkan satu hari pun sebenarnya perusahaan sudah mencetak satu kinerja. Nah, ambil kata perusahaan yang gampang aja udah berjalan selama 6 bulan, berarti sudah ada kinerjanya. Atau mungkin yang umum 12 bulan ya, jadi sudah kelihatan kinerjanya. Nah, kinerja ini tercatat atau terrekord atau terwakili oleh laporan yaitu laporan laba rugi ya gitu. Nah, mengapa umum dipakai istilah 12 bulan, kok tidak 6 bulan, kok tidak 3 bulan, kan lebih terperinci, lebih mudah pengawasannya. Karena 12 bulan atau 1 tahun adalah pelaporan perpajakan. Ya, jadi pelaporan perpajakan atas kinerja perusahaan ya kepada pemerintah untuk menghitung berapa jumlah pajak penghasilan perusahaan tersebut. Ya, gitu. Oke ya, jadi paling enggak 12 bulan ya. Jadi jangan sampai pelaporan baru 2 tahun sekali atau 1,5 tahun sekali. Enggak, itu paling lama adalah 12 bulan. Tapi kalau kita mau bikin laporan internal setiap hari atau setiap bulan atau setiap minggu atau setiap minggu enggak lazim ya, biasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Jadi atau mungkin kuartalan ya. Tapi kalau secara komputer atau digital ya sejauh penyesuaian itu siap, maka laporan bisa dibikin dalam harian ya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah laporan keuangan disajikan, ya, yang tentu saja ada penyesuaiannya. Nah, maka untuk menyiapkan laporan yang berikutnya atau periode pelaporan yang berikutnya, ya misalnya tiap 12 bulanan ya. Nah, jadi teman-teman sekalian tidak masalah menyiapkan laporan itu 12 bulanan, 6 bulanan, ya 3 bulanan, ya 3 bulanan atau kuartalan, ya atau 4 bulanan, 1 bulan, atau mungkin tiap bulan, ya monthly itu nggak masalah. Yang penting laporan tersebut sifatnya konsisten. Ya, jadi kalau udah 3 bulanan ya diusahakan 3 bulan sekali dilaporkan atau 2 bulanan 2 bulan sekali dilaporkan. Atau mungkin 6 bulan sekali dilaporkan. Itu yang resmi. Nah, tetapi yang nggak resmi bisa juga manajemen meminta laporan tersebut mungkin mendadak ya karena akan mengambil suatu keputusan yang penting. Nah, itu bisa. Ya, itu bisa jadi itu dilakukan secara internal, tapi secara formal rutinitas tetap pada tiap bulan atau 2 bulan sekali atau kuartalan atau catur bulanan atau semesteran yaitu itu yang konsisten dilakukan secara resmi. Nah, saya nggak tahu atau di perusahaan praktek yang di perusahaan teman-teman prakteknya bagaimana, silakan kirim pada kolom deskripsi atau komen di bawah ini ya. Nah, kemudian kembali pada nomor 6 dan nomor 7 tadi. Jadi nomor 6 dan nomor 7 adalah
menyiapkan untuk laporan kinerja atau laporan keuangan yang berikutnya. Nah, untuk menyiapkan pada laporan keuangan yang berikutnya, maka laporan yang sekarang perlu ditutup, ya, ditutup, ya. Nah, contoh yang paling jelas adalah laporan laba rugi, nah, atau laporan kinerja. Kalau laporan kinerja ini kita tutup, kita akumulasi terus, jadi pada tahun ini atau tahun depannya lagi kita tutup, ya, 6 bulan itu kita nggak kita biarin aja terakumulasi seperti neraca, maka kita akan sulit menghitung atau melihat kinerjanya. Jadi kinerja tahun 2012 bagaimana, kinerja tahun 2013 gimana, terus kalau dibandingkan bagaimana, itu kan susah, ya seperti itu ya. Nah, jadi makanya kenapa perlu ditutup dia selama periode-periode khususnya untuk laporan laba rugi untuk melihat kinerjanya. Jadi kinerja per periode tersebut adalah berapa, ya seperti itu, ya. Nah, jadi nomor 6 dan 7 adalah menutup laporan laba rugi, akun-akun laporan laba rugi, dan kemudian nomor 7 adalah menyesuaikan kembali untuk periode berikutnya, ya seperti itu. Sedangkan laporan neraca bagaimana? Kalau neraca ini tidak perlu ditutup, ya. Nah, ini untuk teman-teman sekalian pada level ini saya katakan demikian ya untuk menyederhanakan masalah dulu. Nah, nantinya dalam teknisnya mungkin ada sedikit perbedaan ya gitu. Jadi secara umum itu neraca tidak perlu ditutup. Jadi neraca ini sifatnya akumulatif ya. Jadi saat perusahaan didirikan oleh pemilik ya sampai nanti perusahaan ya jangan sampai tutup ya. Kalau bisa hidup terus ya itu nilai atau rupiah dari neraca ini akan terus terkoreksi terus ya. Nah, ya harapannya sih nilainya bertambah terus ya. Jadi nilai aset, nilai pasifa dan aktiva ini tambah terus ya seperti itu ya. Jadi dia tidak ditutup ya. Jadi dia terus dibiarin bertambah atau nilainya berubah secara dinamis seperti itu ya. Oke ya, jadi ini adalah satu siklus akuntansi secara sederhana untuk menjelaskan teman-teman sekalian secara umum ya bagaimana akuntansi bekerja secara teknis ya seperti itu ya. Nah, mungkin untuk pembelajar-pembelajar akuntansi, mahasiswa akuntansi atau mahasiswa ekonomi, bisnis, manajemen semester-semester awal, maka kita akan diminta untuk melakukan perhitungan-perhitungan secara manual ya. Nah, jadi akan dilakukan latihan-latihan perhitungan jurnal, mengakunkan, menjurnalkan, membuka akun, kemudian memposting pada buku besar, kemudian bikin laporan keuangan, kemudian bikin penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik ya, atau jurnal untuk siap pada periode berikutnya lagi. Nah, jadi yang dilakukan secara manual ya. Tetapi dalam kenyataannya dalam perusahaan itu terlalu lama kalau dilakukan secara manual ya. Jadi sekarang sudah menggunakan sistem digital atau semuanya terintegrasi secara digital yang akan saya tampilkan pada slide berikutnya ya. Nah, jadi slide berikutnya adalah sebelum digital dulu ini adalah gambar dulu ya. Jadi gambar atau bagan secara gambar ya, belum secara digital. Jadi di sini ada bukti transaksi dan bukti pembukuan ya. Jadi bukti transaksi ya. Nah, jadi bukti transaksi dan bukti pembukuan. Nah, ini harus divalidasi atau harus diperiksa dan ini layak untuk masuk pada atau diinput pada laptop ya. Itu tadi salah satu syaratnya harus dalam ukuran-ukuran rupiah ya. Jadi nggak bisa seperti kita, oh saya baik sama dia, saya ini balas budi sama dia, dan dia atau karyawan ini loyal ya, nilainya berapa ya, masukkan di pembukuan dia, masukkan di laporan keuangan, itu nggak bisa ya. Jadi semuanya harus terukur secara rupiah ya, harus ada nilai rupiahnya. Nah, itu bisa dimasukkan, itu yang dinamakan nantinya setelah itu layak dimasukkan maka dinamakan penjurnalan ya, atau penjurnalan. Nah, kemudian habis penjurnalan maka masuk pengelompokan lagi yang lebih terperinci, mungkin dalam buku-buku, buku kas masuk, buku kas keluar, buku pembelian, buku penjualan, buku hutang, buku piutang, yaitu lebih terklasifikasi lagi ya. Nah, gunanya apa kok klasifikasi ini perlu? Ya perlulah ya. Kalau kita nggak klasifikasikan, gimana kalau ada problem atau ada masalah berkenaan dengan hutang? Masa kita harus bongkar semuanya? Masa kita harus lihat semuanya? Bagaimana kalau ada satu informasi yang kita butuhkan tentang piutang pada tanggal tertentu, atau tentang pembelian atau penjualan ya pada tanggal tertentu? Ya, nah ini kalau terklasifikasi dengan gini kan enak ya. Jadi informasinya lebih jelas, penanganan masalah dan pengawasannya jadi lebih cepat ya gitu. Jadi akuntansi di sini diperlukan
juga untuk pengawasan dan pengawasan dan pengambilan keputusan, juga untuk penanganan masalah keuangan secara lebih cepat. Ya, jadi ini digunakan akuntansi. Ya, nah ada tambahan sedikit ya, mumpung saya masih ingat. Jadi akuntansi di sini sifatnya tidak murah ya. Jadi mungkin hanya perusahaan-perusahaan yang omsetnya cukup besar atau ya itu kembali kepada teman-teman sekalian ya, gitu ya. Tapi kalau secara perpajakan itu akuntansi sudah mulai wajib jika omset setahun perusahaan tersebut sama atau di atas 4,8 miliar. Ya, itu sudah mulai harus wajib digunakan akuntansi ya gitu. Nah, kalau teman-teman sekalian nanti bisa komen di bawah, silakan kapan menggunakan akuntansi secara standar ya. Apakah pada omset di bawah 4,8 atau mungkin pada 1 miliar saja sudah mulai menggunakan akuntansi ya, seperti itu ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian saya teruskan lagi ya. Jadi habis penjurnalan atau pencatatan, kemudian posting ke buku besar. Ya, jadi istilah buku besarnya adalah juga pengklasifikasian atau pengelompokan. Ya, jadi akun-akun di situ atau transaksi-transaksi di situ akan dikelompokkan dalam akun-akun yang memang informasinya kita butuhkan. Ya, seperti itu. Nah, habis itu proses berikutnya adalah pelaporan. Ya, jadi pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan ini bentuk yang umum adalah laba rugi, perubahan modal adalah neraca. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, secara digital pelaporan ini dapat dilakukan secara instan ya. Kita bisa menggunakan mesin. Nah, tetapi secara teknis ada beberapa hal yang membutuhkan koordinasi dan perhitungan dengan lapangan. Itu tadi misalnya jumlah stok atau nilai stok. Ya, kita lihat ya yang di akuntansi atau di komputer angkanya demikian, tapi yang di lapangan bagaimana? Apakah sudah sesuai? Apakah nggak ada kehilangan? Apakah nggak ada perubahan? Nah, ini butuh waktu seperti gitu yang dinamakan stock of none. Misalnya seperti begitu contohnya, ya gitu. Kemudian hal-hal lain yang juga harus berhubungan dengan pihak ketiga, masalah hutang, piutang, bunga dan sebagainya. Ini harus dihitung dulu sebelum menyajikan laporan keuangan yang akan dibaca oleh manajemen atau investor. Ya, karena jangan sampai laporan yang disajikan itu tidak akurat. Ya, jadi laporan yang disajikan tidak akurat itu berarti misleading ya, dalam tanda kutip adalah menyesatkan gitu ya gitu. Jadi istilahnya dalam akuntansi itu kalau garbage in garbage out, jadi kalau masuknya itu sampah atau nggak akurat, nanti keluarnya juga nggak akurat ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian untuk konsep atau bagan secara komputer, maka di sini ada proses penjurnalan, kemudian peringkasan, pengklasifikasian, ya, kemudian dan juga pelaporan, penyesuaian. Ini sebenarnya bisa digantikan oleh mesin, bisa digantikan oleh digital, oleh mikroprosesor. Jadi mereka bisa menghitung, mereka bisa menghitung ini sendiri. Ya, nah, tinggal kita sebagai akuntan atau analisnya atau manajemen atau investor adalah menyiapkan sistemnya dari awal. Ya, jadi sistem dari awal ini harus fix untuk jangka waktu yang cukup lama. Ya, nah itu. Jadi sedangkan yang perhitungan-perhitungan ini atau gimana angka-angka ini atau akun-akun ini akan bergerak kemana, menginformasikan apa, itu akan jauh lebih baik kita serahkan kepada sistem, ya, atau kepada komputer, atau kepada laptop, atau kepada ya pokoknya digitalisasi ya seperti gitu, ya. Nah, untuk softwarenya ada berbagai macam software, baik ini konteks untuk pembelajaran ya. Untuk pembelajaran saya nggak tahu untuk yang untuk pelaporannya sebenarnya apakah juga pakai yang seperti ini. Jadi untuk pembelajaran maka ada beberapa software yang bisa kita pakai. Jadi misalnya adalah Mayop, kemudian adalah mungkin yang agak berbayar yang lebih tinggi pembuatan lokal adalah Sahir dan Accurate. Ya, ini yang umum ya. Tetapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang custom made ya. Jadi dia pokoknya dia minta programmer dan sistem analis untuk bikinkan satu software berhubungan dengan transaksi keuangan dia yang sesuai dengan permintaan dia. Nah, ini ya. Dari sini teman-teman sekalian itu juga paling tidak tahu siklus akuntansinya atau paling nggak tahu dasar-dasar tentang prinsip-prinsip cara kerja akuntansinya gimana, cara kerja mesin akuntansinya gimana. Jadi jangan sampai ketika dibikinkan program tiba-tiba ada kesalahan atau ada itu tadi informasi yang menyesatkan, itu teman-teman terima begitu aja.
Ya, jadi akhirnya nanti misleading ya. Jadi akhirnya nanti nggak pas, nggak cocok, nggak connect ya dengan keadaan aktual keuangan yang sebenarnya. Nah itu jadi tetap pengetahuan accounting secara manual, secara dasar, secara paper base itu tetap kita harus punya ya meskipun tidak perlu sampai berlama-lama seperti begitu ya gitu ya. Oke ya, jadi itu adalah bagian-bagian yang bisa digantikan oleh mesin. Nah, tetapi bagian-bagian yang berlangsung secara fisik, misalnya pengecekan stok dan sebagainya, itu tidak bisa dilakukan secara komputer. Ya bisa, tapi mungkin untuk tahun ini mungkin belum sampai sejauh itu ya, atau mungkin ada sebagian yang tetap harus dilakukan secara fisik ya. Nah, silakan tulis komen di bawah. Mungkin ada itu terjadi juga di tempat-tempat di mana otomatisasi yang sangat tinggi ya di negara-negara maju itu bisa jadi seperti begitu. Kalau di negara kita untuk ke sana masih terlalu jauh, terlalu mahal ya. Di samping tenaga kerja kita yang perlu pekerjaan dan tenaga kerja kita yang perlu dikaryakan ya seperti itu ya. Oke, saya rasa itu saya atau sharing saya untuk hari ini. Jadi sekali lagi ini adalah siklus akuntansi atau bagaimana mesin pengawasan keuangan ini bekerja. Bagaimana sistem pengawasan keuangan ini bekerja. Ya, jadi posisi kita teman-teman sebagai yang belajar accounting tetap perlu kita ngikuti, tetap perlu kita tahu konsepnya, tetap perlu kita bisa tracking, ya, tetap perlu kita ngerti istilah-istilahnya, ya. Dan sekali waktu kita melakukan satu exercise atau latihan, ya. Tetapi kita harus juga berdampingan dengan digital, dengan komputer, dengan laptop, dengan software, ya. Jadi kita dengan sistem, ya, dan juga terkoneksi dengan pihak-pihak yang lain. Jadi, nah, dengan harapan nantinya sistem keuangan kita dapat terawasi dengan baik, pengendalian keuangan dapat terawasi dengan baik, kebocoran dapat diminimalisir, ya. Kemudian pertanggungjawaban kepada manajemen, pertanggungjawaban kepada investor dapat lebih baik, ya. Nah, tetapi juga perlu diingat sistem ini atau accounting ini juga perlu biaya, ya. Jadi biaya staffnya, biaya pengawasannya, biaya digitalisasinya, biaya perangkat-perangkatnya. Nah, di situ ya. Jadi ini disesuaikan dan juga waktu yang teman-teman sekalian harus siapkan. Nah, ini disesuaikan juga dengan dengan budget atau dengan kondisi resources yang teman-teman sekalian punya ya. Tetapi paling enggak dengan memahami suatu konsep akuntansi, siklus akuntansi, kita semakin tahu gimana sih sistem ini bekerja, gimana sih sistem ini berkolaborasi dengan digital, dengan internet, dengan perhitungan, dengan laptop. Nah, gimana sih juga saya ngawasi apakah ini benar angkanya atau enggak ya, seperti itu. Oke, sekian. Di sini saya Thomas Krisna. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat selalu, dan salam sejahtera. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Ya.